Hari itu, Pari mengejar seseorang yang ingin membawa Niti dan berteriak memanggil Rajiv. Bergegas Rajiv datang bersama Satpam untuk menemui mereka sehingga penjahat itu ketakutan dan melarikan diri. Semua orang nampak khawatir melihat kondisi Niti, terutama di saat dokter memberitahu jika Niti telah diberikan obat penenang. Pari menemui Parminder dan mengatakan, "Aku mengerti tentang kekhawatiranmu padaku, tapi tolong ubah keputusanmu dan biarkan Niti tinggal di rumah. Apakah kau tidak bisa melihat bahwa di luar sana tidak aman bagi hidupnya?" Parminder mengatakan, "Tapi jika Niti tinggal bersama kita maka itu tidak akan aman bagimu." Setelah semua orang berkumpul, Gurinder berkata, "Aku telah mengambil keputusan bahwa Niti akan tinggal bersamaku sampai ibunya sembuh dan dia tidak akan pergi kemanapun." Niti yang sudah siuman mengingat bagaimana Parminder berbicara di hadapan semua orang dan mengusirnya secara halus. Niti menolak dan beralasan jika dia akan tinggal bersama bibinya. Pari berkata, "Tidak ada yang akan terganggu jika kau tinggal bersama kami." Parminder mengatakan, "Niti bukan anak kecil lagi dan dia bisa hidup sendiri, tapi sampai ibumu sembuh maka kau akan tinggal bersama kami." Niti tetap beralasan bahwa dia tidak ingin tinggal di rumah Bachua, namun Pari meyakinkan kembali untuk tinggal bersamanya, sehingga Niti pun setuju. Sesampainya di rumah semua orang memasuki rumah, tapi langkah mereka terhenti di saat Niti memanggil Rajiv untuk datang menemuinya dan berkata, "Bisakah kau membawaku ke kamar karena kondisiku sangat lemas?" Semua orang tegang melihat Niti menyentuh tangan Rajiv seolah dia sudah terbiasa melakukan hal itu. Kemudian Rajiv terpaksa setuju dengan memegang tangan Niti dan Pari juga ikut menopang tubuhnya. Setelah sampai kamar, Pari meminta Niti untuk minum dan mengatakan bahwa dia akan pergi untuk mencari makanan, namun Niti menolak dan menahannya agar tidak pergi. Di saat Pari mengambil selimut dan bantal, Niti menatap wajah Rajiv dengan senyuman di wajahnya dan sangat mencurigakan, sehingga Parminder marah melihat kejadian tersebut, kemudian Rajiv juga memilih pergi dari sana. Pari meminta Niti untuk beristirahat dan pergi untuk mengejar Rajiv, tapi Niti menghentikannya dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Mereka berpelukan satu sama lain layaknya bersahabat seperti dulu, namun tidak ada yang tahu motif Niti yang sebenarnya di balik semua itu. Di sisi lain, Rajiv datang menemui Parminder yang terlihat khawatir memikirkan sesuatu, dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Parminder berkata, "Aku yakin Niti sedang berpura-pura dan membodohi kita semua. Apakah kau tidak memperhatikan bagaimana Niti memasuki rumah ini bersamamu, dan aku merasa telah membuat kesalahan dengan membawanya kembali ke rumah ini." Rajiv mengatakan, "Aku mempercayaimu sepenuhnya, dan aku juga bisa merasakan hal sama seperti yang kau rasakan." Parminder memutuskan untuk memberitahu hal itu pada Pari, namun Rajiv mengatakan bahwa Pari tidak akan pernah mengerti tentang apa yang kita alami, dan pergi untuk mengambil sesuatu. Parminder pun berpikir untuk mengakhiri drama yang dilakukan oleh Niti. Tanpa sengaja Pari mendengar hal itu dan mengatakan, "Tolong jangan berbicara seperti itu karena Niti tidak berbohong, dan jangan minta dia pergi lagi." Parminder enggan membahas Niti dan meminta Pari untuk pergi beristirahat. Saat itu Rajiv kembali dan Parminder langsung berkata, "Tidak ada gunanya berbicara dengan Pari karena dia mempercayai Niti secara membabi buta, dan kita harus mendapatkan bukti tentang kebohongan Niti agar Pari percaya." Keesokan harinya, Pari terlihat sangat bahagia bersama Niti, namun Sarojana meminta Pari untuk berhenti berbicara dengan Niti, karena dia harus melayani keluarga. Pari tidak menjawab apapun dan langsung menyiapkan sarapan untuk mereka, sedangkan Niti duduk untuk menikmati sarapan. Parminder berkata, "Kita semua tahu bahwa Niti sangat menyayangi Pari dan bertanya, apakah kau juga menyukai Rajiv?" Niti menjawab, "Aku memang menyukainya bahkan gadis manapun akan menyukai kakak ipar karena dia sangat baik. Dia telah menyelamatkanku dari para preman dan aku sangat senang, karena dia adalah suami dari sahabatku." Parminder bertanya, "Jika kau menemukan pria seperti Rajiv apakah kau mau menikah dengannya karena aku merasa kau tidak ingin menikahi siapapun?" Niti bertanya, "Apa maksud dari ucapanmu? Dan aku tidak pernah berpikir tentang sebuah pernikahan karena ibuku masih di rumah sakit." Parminder berkata, "Kau harus tetap memikirkannya karena kami mendapatkan lamaran untukmu. Kau bisa bertemu dengan pria itu, tapi jika kau menyukai orang lain maka kau bisa menolak lamaran tersebut." Niti merasa tidak enak pada Parminder dan akhirnya setuju untuk bertemu dengan pria tersebut, lalu berpamitan meninggalkan ruangan. Keluarga juga nampak tidak suka dengan keputusan Parminder yang terlalu terburu-buru dan ikut pergi. Pari datang menemui Parminder dan mencoba menjelaskan untuk berhenti meragukan Niti. Parminder berkata, "Jika Niti setuju untuk menikah maka aku akan percaya padanya,
karena kita semua tahu seberapa rendah dia bisa membungkuk untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Di sisi lain, Niti datang ke kamar Pari dan tidak sengaja jatuh dalam pangkuan Rajiv yang tidak memakai celana. Mereka begitu dekat satu sama lain, namun Niti meminta maaf dan langsung meninggalkan kamar dengan perasaan malu. Niti datang menemui Pari di dapur dan mengatakan, "Suamimu berkeliaran hanya menggunakan handuk dan kau harus datang menemuinya, tapi aku harus akui bahwa minyak wanginya sangat harum." Pari memberitahu jika dia tidak tahu merek minyak wangi yang digunakan oleh Rajiv, tapi Niti meminta Pari untuk memikirkan Rajiv dan mengenalnya lebih jauh. Tak lama kemudian, pihak laki-laki yang ingin dijodohkan dengan Niti datang ke rumah dan saling berkenalan. Saat itu Niti datang bersama Pari dan menyajikan teh untuk semua orang. Niti berkata, "Aku mungkin bukan menantu yang sempurna karena aku tidak bisa memasak." Pria itu berkata, "Kau tidak perlu khawatir karena aku adalah juru masak yang baik." Parminder meminta pria itu dan Niti untuk pergi berbicara di teras agar mereka bisa saling mengenal. Pari terlihat khawatir dan berbisik pada Rajiv. "Aku merasa pria itu terlalu tua untuk Niti." Rajiv berkata, "Kau tidak usah cemas karena ini adalah perjodohan, dan Niti bisa menolak pria itu jika dia tidak menyukainya." Di satu sisi pria itu bertanya pada Niti, "Apakah kau menyukaiku?" Niti menjawab, "Bagaimana aku bisa tahu karena kita baru saja bertemu." Pria itu berkata, "Kita bisa bertemu di apartemen karena tidak ada siapapun di sana, dan kau akan mengenalku dengan baik." Niti menjelaskan bukan itu yang dia maksud, tapi pria itu mulai memegang tangan Niti sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Pari yang melihat kejadian tersebut membawa Niti pergi dan berkata di hadapan semua orang, "Niti tidak akan menikah dengan pria ini, jadi lebih baik kalian semua pergi." Sontak semua orang berdiri karena terkejut mendengar ucapan Pari, bahkan pria itu mempertanyakan apa maksud dari ucapannya tersebut. Pari berkata, "Aku melihat bagaimana kau membuat Niti tidak nyaman." Pria itu berkata, "Gadis ini yang memintaku untuk menemuinya sendirian." Niti membela diri dan bilang bahwa pria itu berbohong sehingga perdebatan pun terjadi. Pari meminta mereka untuk keluar, bahkan Parminder juga mengusir mereka untuk meninggalkan rumah. Parminder berkata, "Berani sekali temanku mengirimkan orang-orang seperti itu." Di saat ketegangan sedang terjadi, Rajiv berpamitan karena dia harus mengikuti sebuah rapat penting dan meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, para wanita berkumpul di kamar Parminder untuk membahas tentang perjodohan Niti, namun Pari meminta untuk tidak melakukan perjodohan lagi. Parminder tidak setuju dan mengatakan, "Aku tidak ingin Niti menghancurkan hidupmu seperti di masa lalu." Tanpa sengaja Niti mendengar semua itu dan mempertanyakannya. Pari memberitahu bahwa mereka sedang membicarakan tentang masa lalu keluarga, namun Niti curiga dan berkata, "Aku merasa telah kehilangan ingatan tentang masa laluku." Gurinder dan Sarojana berusaha untuk menutupi kebohongan mereka dengan mengalihkan pembicaraan tentang pernikahan, bahkan Parminder mengatakan, "Kau tidak memiliki ayah dan itulah kenapa kami khawatir tentang pernikahanmu. Kita memang tidak memiliki ikatan keluarga denganmu, tapi kami harus memikirkan tentang masa depanmu." Niti beralasan bahwa dia ingin pergi untuk menemui Sukhwinder di rumah sakit dan berpamitan meninggalkan mereka. Di satu sisi, Rajiv membawa keponakan Tuan Mehra yang bernama Selin ke rumah dan meninggalkannya sendirian, karena dia harus mengambil berkas yang dibutuhkan. Saat itu Niti datang dan tidak sengaja menabrak Selin. Niti hampir terjatuh namun Selin berhasil menahannya dan mereka saling menatap wajah satu sama lain, seolah mereka memiliki kemistri. Selin memanggil Niti cantik, tapi Niti memperkenalkan bahwa dia adalah Niti lalu pergi setelah Rajiv datang. Terlihat jelas bahwa Selin ingin mengenal Niti lebih jauh, namun Rajiv memperkenalkan Pari adalah istrinya, dan Niti adalah teman baik Pari. Keesokan harinya, Rajiv memberitahu keluarga bahwa Tuan Mehra menanyakan tentang Niti, sehingga dia memberitahu jika Niti kehilangan ingatannya. Rajiv tidak melanjutkan ucapannya melihat kedatangan Niti, kemudian suara bel berbunyi dan Niti pergi untuk membuka pintu. Niti menyapa Selin Tuan Mehra dan istrinya, sambil mempersilahkan mereka untuk masuk. Keluarga juga menyambut mereka dengan penuh kebahagiaan. Tuan Mehra tidak ingin berbasa-basi lagi dan langsung memberitahu alasan kedatangan mereka, yaitu untuk melamar. Selin memperkenalkan dirinya dan mengatakan, "Aku memang tinggal di Inggris, tapi aku bisa menyesuaikan diri dimanapun dengan pasangan hidupku. Pamanku Tuan Mehra akan mengurus semua pernikahan ini, jadi apakah Nona Niti mau menikah denganku?" Sontak semua orang terkejut mendengar Selin melamar Niti di hadapan mereka, bahkan Niti tidak bisa berkata apapun. Selin berkata, "Aku minta maaf karena berbicara seperti ini,
Namun aku menyukaimu pada pandangan pertama. Kau tidak harus terburu-buru untuk menjawab lamaranku dan kau bisa menghubungiku untuk memberikan jawabannya. Selin berpamitan untuk pergi, lalu Tuan Merah juga berpamitan dan meminta keluarga Bacua untuk mempertimbangkan lamaran Selin, karena dia adalah pria yang sangat baik.